Nah sekarang kita lihat yuk bagaimana sih proses pembuatan sate landak ini. Sriyatmi mendapatkan landaknya dari warga sekitar. Berjalan-jalan di Tawangmangu, Jawa Tengah, Anda dapat menemukan rumah makan Gunung Mas yang terletak di pinggir jalan. Meski dari luar terlihat biasa, ternyata menu yang dijual di sini berbeda dari tempat makan lainnya. Ya, sate landak. Mungkin agak risih mendengarnya sebab landak memang tak banyak dikonsumsi manusia. Binatang pemakan umbi-umbian ini kerap diburu karena merupakan hama tanaman. Tapi pernahkah terpikir bagaimana rasanya bila landak dijadikan sate? Rasanya kan lain dibandingkan seperti kambing gitu kan, sesuatu yang baru di lidah kan biasanya dirasakan lebih enak. Dari yang saya rasakan, ini mulai dari tongseng ataupun rica ataupun juga satenya, itu struktur dagingnya lembut sekali, enak. Saya jadi penasaran, kenapa ya sang pemilik memilih landak sebagai menu andalannya? Soalnya yang belum ada. Sejak dulu udah berpikir kalau buka rumah makan jangan suka tiru-tiru gitu. Yang belum ada jadi ciptakan, coba. Nah sekarang kita lihat yuk bagaimana sih proses pembuatan sate landak ini. Sriyatmi mendapatkan landaknya dari warga sekitar. Seiring makin dikenalnya sate landak, permintaannya pun semakin meningkat. Padahal tak mudah untuk memburu landak yang terbilang cukup gesit ini. Nah, landak yang telah mati harus dimasukkan dalam air agar duri-durinya mudah dilucuti. Ups, jangan sampai terkena duri-durinya yang tajam. Jika duri sudah bersih, kini tinggal memisahkan bagian kulit dan dagingnya. Bagi yang belum terbiasa mengolah landak seperti ini ternyata cukup sulit. Bagian daging dan tulang harus dipotong terpisah. Uniknya, tak ada aroma yang tercium dari dagingnya. Selain itu, tidak terlihat sedikit pun lemak dari daging yang telah dipotong-potong. Setelah berbagai bumbu dicampur jadi satu, seperti inilah landak yang akan dijadikan rica-rica. Nah, ini landak yang setengah matang dan dibikin rica-rica. Salah satunya ada buntut landaknya nih. Dan ini semuanya terdiri dari tulang-tulang, makanya enaknya dibikin rica-rica. Dan harus dimasak selama 2 jam sampai matang. Sementara bagian dagingnya dipisahkan untuk dibuat menjadi sate. Kini waktunya sate landak dibakar. Harumnya sangat menggoda. Untuk seporsi sate landak, Anda akan mendapat 10 tusuk sate seharga Rp25.000. Sementara bagian yang tidak digunakan ternyata tidak disia-siakan oleh Sriyatmi. Duri landak misalnya dibuat untuk mempercantik tempat tisu atau bisa juga dibuat menjadi hiasan meja. Sayangnya Sriyatmi tidak mengembangkan kerajinan ini secara serius. Warung sate landak selalu ramai pada akhir pekan. Pembelinya tak hanya datang dari Solo, tapi juga kota lain seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Semarang. Tak heran jika hari libur tiba, paling sedikit 3-5 ekor landak harus disiapkan. Warung yang buka sejak tahun 1998 ini juga pernah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pemprakarsa warung makan khusus daging landak pertama di Indonesia. Berkat kekonsistenannya, para pembeli yang datang tidak hanya dapat merasakan kelezatan sate landak, tetapi juga bisa menikmati hawa Tawangmangu yang segar.